Beberapa faktor yang berkaitan dengan sulitnya sembuh dari cemas adalah satu, pasien memiliki faktor genetik yang kuat. Ini biasanya terjadi pada beberapa pasien yang orang tuanya sendiri memang mengalami gangguan kecemasan. Kita tahu bahwa kondisi faktor genetik ini cukup mempengaruhi. Saya sendiri menyaksikan sendiri presentasi berkaitan dengan faktor genetik pada pasien-pasien yang mengalami gangguan kecemasan itu sekitar 41% lebih, di mana faktor ini mempengaruhi terjadinya lebih mudahnya timbul kondisi gejala gangguan kecemasan. Kita tahu bahwa banyak orang yang melihat perspektif kecemasan itu sebagai kondisi yang berasal dari mungkin pikirannya dari uh, adanya gejala-gejala yang berkaitan dengan lingkungan, tapi tidak selalu ya. Ada sebagian yang memang lebih mudah terpicu hanya karena kondisi yang biasa. Dan ini mungkin perlu diperhatikan oleh teman-teman pasien-pasien yang mengalami gangguan kecemasan. Maka daripada itu biasanya kita perlu membantu pasien lebih lama dalam pengobatan untuk menstabilkan lebih lama dan tentunya melatih pasien juga untuk melakukan aktivitas yang bisa membantu kecemasannya lebih baik. Yang kedua adalah faktor yang berkaitan dengan penggunaan zat atau riwayat penggunaan narkotika ya. Zat-zat berbahaya narkotika itu seperti yang biasanya sering kali adalah sabu, kemudian juga ekstasi adalah golongan stimulan yang mengaktifkan sistem saraf pusat dopamin serotonin menjadi lebih luar biasa jumlahnya dan menimbulkan perasaan-perasaan ekstasi atau kebahagiaan yang luar biasa. Dan ini biasanya menjadi problem karena ternyata ketika sudah lepas dari penggunaannya itu akhirnya kan drop sekali dan akhirnya si pasien merasakan sepertinya tuh tidak pernah sama bahagianya seperti itu. Bertahun-tahun tidak menggunakan, pada situasi tertentu akhirnya terpicu gejala-gejala cemasnya dan ketika itu terjadi pasien merasakan adanya kesulitan dalam mengatasi kondisinya tersebut. Nah, mengapa demikian? Kita tahu bahwa dopamin dan serotonin ini seringkali tidak stabil. Maka daripada itu banyak di antara pasien-pasien yang mengalami kondisi seperti ini biasanya itu sulit untuk diobati. Kadang-kadang kok obatnya ini nggak mempan. Ya banyak sekali berbagai macam cara sudah dilakukan tapi kok tetap aja nggak mempan obat ini membantu pasien. Ternyata memang terkadang membutuhkan dosis yang lebih tinggi dikarenakan dia terbiasa dulu menggunakan stimulan ekstasi dan sabu ini dan ini tentunya perlu dipahami sebagai salah satu kelemahan dalam proses perbaikan di mana membuat pasien jadi sulit untuk baik secara sempurna. Yang ketiga adalah faktor pengalaman kehidupan yang tidak baik atau kita kenal dengan traumatic events di masa lampau. Banyak pasien-pasien yang sebenarnya kalau kita perhatikan kesulitan untuk keluar dari kecemasannya karena pikiran cemasnya terus-terusan ada. Dan ini biasanya bermula bukan cuma saat dewasa, tapi sejak masa kecil. Kehidupan rumah tangga, orang tua yang tidak baik, pertengkaran setiap hari, menimbulkan rasa insecure pada anak. Dan itu yang terbawa terus sampai dewasa. Banyak juga diantaranya terlibat dalam kekerasan rumah tangga dan kemudian menjadi korban dari perceraian orang tuanya. Ada juga sebagian yang berkaitan dengan situasi yang tidak stabil, misalnya contoh bullying ya di dalam praktek sekolah. Itu banyak bullying yang menyebabkan si anak ini merasa tidak nyaman, tidak aman. Dan perasaan tidak aman terus-terusan ini menimbulkan masalah di kemudian hari juga. Lain daripada itu juga banyak kemiskinan yang luar biasa menimbulkan perasaan rendah diri dan perasaan tidak aman. Nah, kondisi seperti ini juga yang akhirnya kalau ke depannya atau masa depan banyak menimbulkan masalah-masalah kecemasan. Sebagian dari kondisi tersebut bisa kita modifikasi, ya, pengobatan, perubahan gaya hidup, bantuan-bantuan sosial pada kondisi miskin tentunya juga akan membantu safety net ya atau keamanan, jaring kenyamanan dan keamanan pada orang-orang yang mengalami masalah-masalah tersebut. Kita berharap juga nggak ada bullying ya di sekolah-sekolah supaya menciptakan generasi muda yang aman, yang percaya diri, yang mampu menghadapi kondisi dengan baik. Tentunya
jauhi narkoba, terutama adalah golongan-golongan stimulan yang bisa merusak otak, menjadikan otak-otak, ya bukan menjadikan otak-otak tapi menjadikan otak kita menjadi tidak konsentrasi. Jangan sampai nggak konsen tuh, makan melulu jadinya mikirin otak-otak bukannya otak. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat ya buat teman-teman semua. Dan saya merasa adanya perlunya kita belajar untuk tetap ikhlas, sabar, dan sadar. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga kita berbahagia. Salam sehat.